Marilah kita dengarkan dan fahami bersama Mau'izatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Istanbul Arifin SPDI dari Kota Waringin Barat. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil-ittihadi wal-ihtisab bihablillahilladzi. Alhamdulillahilladzi amarna bil-ittihadi wal-ihtisab bihablillah wal-ibti'adi an 'adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyar rahmah wa qudwatal ummah linailis sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tangannya diangkat dari Bapak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Karim ya Wadud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib yang hadir, para ustadz, para ustadzah, guru agama, guru ngaji, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di musola-musola, bil khusus ketua atau takmir sekaligus ketua panitia peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Nurul Hijrah Desa Katai Kondang, Kecamatan Permata Kecubung, Bapak Dr. Andes Haji Santor. Yang saya hormati Bapak Camat Permata Kecubung, Bapak Didi Sunaryo. Tadi sudah bisik-bisik kami rebutan tua. Beliau secara fisik tidak tua, secara umur lebih tua, tapi saya secara fisik lebih tua ya Bapak ya. Jenengan belum punya uban, saya di kumis sudah banyak ubannya. Mudah-mudahan dan juga beserta Ibu Camat, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk modal mengayomi masyarakat. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Nantai Kondang, Bapak Muhammad Abdullah. Masya Allah, dua-duanya didapat sama dia. Rasulullahnya dapat, abahnya juga dapat. Nah, mungkin beserta Ibu, mudah-mudahan beliau juga selalu dilimpahkan kesehatan,
kekuatan lahir dan batin. Yang saya hormati juga Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajarannya, Bapak Babin Kamtipmas, ya, Natai Kondang, dan juga Bapak Babinsa yang kami hormati, serta seluruh warga Natai Kondang atau jamaah Masjid Nurul Hijrah yang mudah-mudahan yang hadir semua selalu diberikan kesehatan, rezekinya dibuat banyak tak terlimpah, sebagai sanggup untuk munggah haji dan munggah umrah. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Masih semangat, Ibu Pak, jangan khawatir. Berarti yang sering hutang adalah Ibu. Sering hutang yang ini malah sayur mayur, ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah melayani suami, istiqomah dalam pengajian. Bapak-bapaknya dan juga bapak-bapaknya mudah-mudahan istiqomah dengan satu istri. Mau semangat ini mana? Curiga nih. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah dengan satu istri. Alhamdulillah. Ada hal yang nggak apa-apa, yang penting dapat izin dari yang kedua. Dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah saya sampai ke Natai Kondang ini Pak. Setelah sekian minggu yang sebenarnya saya tolak. Ya, Mas Kozim ke Pangkalan Bun. Saya pikir Ustadz Ali ini bawa temennya aja. Ternyata setelah selesai rutinan ada yang mau, ada yang mau ngatur. Ya isinya ya kesini. Akhirnya saya sempat menolak karena begitu jauhnya. Tapi saya angkat tangan terhadap dua teman yang sekaligus sering kumpul berjamaah. Monggo yuk, terima aja, monggo. Ya. Jadi dua ini menguatkan saya, termasuk juga Ustadz Ali. Andaikan Anda datang sendiri, Pak, insya Allah Anda tidak akan bisa menggeret saya ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bukannya apa Bapak? Ya aib sih sebenarnya mau ceritain saya, tapi ya nggak apa-apa lah. Satu hal, kalau jauh itu saya mabuk. Mabuk kuku yang tak bu, bukan ngomong-ngomong. Itu mabuk ambil. Keren, laki-laki lagi. Ya. Itu saya tolak. Pernah kejadian Bapak Camat 2 kali. Ya, 2 kali. Saya 2 kali itu kalau saya setir sendiri, naik mobil setir sendiri, aman saya. Bahkan mungkin ke pintunya surga saya mampu dari sini. Tapi sebelah mana pintu surganya? Bapak Camat yang tahu tadi. Kalau di sana katanya tadi ya. Saya mampu Bapak. Tapi kalau udah ikut saya, sebagus apapun, ya mobilnya saya harus lihat itu. Dikiran, ini mohon maaf Ustaz Ali, saya akan roti tadi saya. Allah SWT. Dari Pangkalan ke sini roti saya hatam, roti buhajat saya hatam. Ustaz mohon maaf Ustaz. Ya, kalau mungkin sendiri nggak apa-apa, nggak mabuk saya. Hingga suatu saat saya diundang di daerah Pangkalan 5, daerah Pangkalan 5. Tunggu selamat datang. Ya, bundaran Pangkalan 5. Berangkat malam, hujan deras. Dan supir saya, teman saya jamaah ada 4 orang yang saya bawa, 5 dengan saya. Setelah masuk masjid bundaran itu, parkir, ya dari dalam masjid bawa payung. Mendekati pintu, keluarlah yang di sebelah saya. Langsung dipayungi sampai ke dalam.
Sampai di dalam ada yang protes. Ini bisa iya. Balik lagi dia. Balik lagi dari akhirnya Wali kasih tahu bahwa yainya lagi parkir mobil. Akhirnya saya didatangi. Kemudian ampun tadi yai, mohon maaf, minta maaf. Daripada saya tersiksa lah gitu. Kalau masalah Muhammad ya. Akhirnya apa? Itu kejadian pertama. Kejadian kedua lebih parah di daerah Makarti Jaya. Malam juga Ustaz. Ya, di Makarti Jaya. Yang nyambut banser. Wah, kagak betis. Yang keluar apa? Teman saya. Ketika mau Pak ini, apunten saya 10. Ya ini dulu ya. Asik parkir. Kesini alhamdulillah setelah beberapa kali kejadian Bapak, akhirnya disetting sama teman-teman. Ketika mau dekat, mau nyampe, akhirnya apa diganti. Saya mikir diganti, khawatir keliru lagi. Tapi alhamdulillah dari sana sampai ke sini tadi Ustaz, saya alhamdulillah nggak diganti. Kita wali, gimana ini pusing? Nggak keren ya penyakitnya. Akhirnya berangkatlah nyampe ke sini, alhamdulillah. Salawat salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman hafsian ini tak dukung. Ini cinta Rasulullah SAW. Ketahuilah di surga nanti Rasulullah itu menyambut kita. Amin. Harus yakin husnul kita. Kita nanti disambut oleh Rasulullah di surga. Amin. Rasulullah menyambutnya sendiri apa banyak orang? Dengan rombongan. Rasulullah itu nyambutnya nggak sendiri, tapi beserta rombongannya. Nah, beliau rombongannya. Loh, analoginya ketika ada kiai ustaz hadir, maka kemudian mahalul qiyam. Nah, qala al-badaru ya. Siapa yang muncul mereka ini? Sama dengan itu. Dibalik nanti di akhirat. Maka insya Allah mereka beliau jenengan ini nanti yang akan berada di belakang barisan Rasulullah SAW. Cuma kita mengambil satu biasa statusnya kita adalah tamu. Dan namanya tamu itu lebih istimewa Pak Camat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya, kenapa kemudian salawat diulang? Semangatnya menjawab salawat itu ketika saya naik ke sini. Sementara Rasulullah SAW memponis bakhil. Apa kata Rasulullah? Al-bakhil man idza dzukirtu indahu ismi lam yusalli alayya atau kama qala. Apa kata Rasulullah? Al-bakhilu yang dikatakan bakhil, makjid, pengasih, kata orang sini, pelit. Itu bukan kemudian dianalogikan dengan harta yang banyak. Harta banyak memberi bukan ukuran pelit atau tidak, ya memang kewajiban. Tapi kata Rasulullah yang dikatakan pelit itu adalah man seseorang. Idza dzukirtu indahu. Ketika disebut namaku indahu di sisi mereka, lam yusalli alayya, dia tidak menjawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, pengen orang diarani bakhil. Gak mau menjawab salawat, maka diponis oleh Rasulullah sebagai orang yang bakhil. Nah, alhamdulillah. Mulai tadi ma'alul qiyam, salawat sudah semua. Marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini. Itu kalau pesan itu, ini pengantar iman. Bapak, sama ini pengantarnya iman. Kenapa kemudian berwasilah kepada Rasulullah? Karena memang ayatnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Anda jangan mengaku cinta
tidak ikut Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta terhadap kalian. Tidak hanya cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dua hal. Maka ketika kemudian kita mengantarkan dengan selawat, itu majelis yang paling bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Pintunya Rasulullah, setelah dapat pintunya kan udah enak, sama dengan saya berangkat tadi. Gak tahu jalurnya, sempat bundaran burung apa itu belok kiri sampai sana. Akhirnya apa? Ragu, nanya di sana. Ternyata balik lagi di sini. Belum tahu pintunya. Samanya dengan apa? Sama dengan seseorang yang kemudian dalam hal ibadah sebelum tahu pintunya, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka diantar dengan salawat. Pertama sudah kita dapat, yaitu salawat. Dengan salawat maka semua hal akan menjadi mudah. Dengan salawat maka kita akan selalu diawasi Rasulullah SAW. Berisra Mi'raj, maka kemudian kita selalu dalam pandangan Rasulullah SAW. Sudah selesai salawatnya. Terakhir, ya Allah, terakhir, Allahumma salawatan ma'afiyah. Maka sekarang tinggal taklimnya, belajarnya. Dua hal itu dalam setiap perkumpulan jangan pernah ditinggalkan. Anda boleh bermajelis taklim tanpa dikir, hambar. Anda boleh berzikir tanpa majelis taklim, sama. Karena dua hal ini gandeng. Anda berbicara zikir, Anda berbicara taqarrub ila Allah. Anda berbicara taklim, maka berbicara penyempurnaan terhadap taqarrub ila Allah. Tanpa ilmu maka tidak akan sempurna. Mencari hadis tentang ilmu, Anda bisa menempati karung itu kurang, tidak akan muat. Makanya apabila menuntut ilmu taklim seperti ini, ustadznya hebat, bukan hebat apa? Ustadznya banyak ilmunya, tidak banyak ilmunya. Kalau ustadznya nggak baca buku, nggak baca kitab, ya sama aja. Artinya apa? Pernah berguru, pernah punya guru. Semua yang pernah di pesantren punya guru, punya sanad, entah Kediri, entah Jombang, entah mana. Semuanya punya bersanad, bahkan sampai ke Syekh Hasyim Asy'ari. Sanad keilmuan akan menjaga kesempurnaan pengetahuan Anda tentang agama. Maka dua hal dilakukan pada saat ini, maka kita pun pada saat ini sedang dijatuhi rahmatnya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertaklim masuk setelah Rasulullah menjadi pintu lebih dalam lagi. Ketika lebih dalam lagi maka kemudian imannya bertambah. Berbicara Isra dan Mi'raj. Isra sebenarnya adalah tonggak utama untuk bisa meraih kemenangan setelah Ramadan. Nah, pintar orang simbang. Saya kaget lihat temanya. Kalau dikatakan bicara tema, ini tema yang rakus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Jawa ini apa? Rakus ya. Kemarut ya, maupun terlihat. Ya. Kenapa? 3 bulan. Ini jarang. Saya tidak pernah pengajian ketemu dengan tema yang demikian. Berarti panitianya warga Narai Kondang adalah warga yang cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Kalau Anda hanya memperingati Isra dan Mi'raj, berhenti di situ. Hebatnya, Sa'bannya diambil barokahnya, Ramadannya diambil barokahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya senang ini. Mas Polisi ini belajar di mana Mas? Ya. Kenapa ada? Maka kemudian ya, salah satu makhluk mengatakan 3 bulan ini, 3 bulan pertama di bulan Rajab ini penentu. Wakil akhirati hasanah.
kuatnya iman. Maka ketika berbicara ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci alladzi yang asra menjalankan bi'abdihi dengan hambanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada waktu malam, pada sebagian malam, guru bahik dari Bandar menafsirkan lailan itu secuil dari malam. Dan memang Rasulullah itu tidak sampai semalaman penuh dosa. Ketika bermi'raj, Rasulullah sudah ada di bumi lagi. Sebagian dari malam, secuil dari malam. Minal masjidil haram, dijalankan dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa alladzi yang barakna telah kami berkahi aulahu sekitarnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan akan kebesaran kami. Kenapa Allah menampakkan kebesarannya? Satu hal itu. Satu hal apa? Tujuannya ayat ini memperkuat iman Anda. Bahwa semua yang ada di tubuh kita ini kuncinya satu, iman. Makanya Imam Ali karamallahu wajhahu ketika mendefinisikan iman, al-imanu al-i'tiqadu bil qalbi, kemudian wal amalu bil arkani, tasdiqun bil qalbi, wa aqalu bil arkan, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Ingat, mengamalkan dengan anggota badan masuk pada iman. Maka semua yang ada di tubuh kita, kepala, hati, semua harus diajak iman. Ketika Anda berbicara masalah Isra, tapi kemudian landasannya bukan iman, maka Anda akan gila. Logis enggak? Rasulullah berangkat Isra Mi'raj kurang dari 1 malam. Masuk akal enggak, Pak? Masuk akal. Saya aja berangkat habis subuh tadi. Nah, ini dari sini ke Pangkalan Bun. Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha yang sampai sekarang belum ada profesor yang bahkan sampai habis kepalanya, kulit kepalanya, belum ada yang mampu memecahkan berapa jaraknya. Dapat itu. Saking jauhnya Rasulullah kembali lagi sebelum subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Logis enggak? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi ketika Anda menyikapinya dengan iman, maka Anda gagal gila. Tapi kalau Anda menyikapinya dengan akal, maka insya Allah Anda menjadi penghuni baru dari sekian banyak rumah sakit jiwa di Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Habib Qutbi mengatakan apa? Menyikapi seperti ini, imannya diajak, akalnya diajak beriman dulu, baru diteliti. Jangan diteliti dulu baru beriman, kacau Anda. Karena tidak akan pernah ketemu dengan rasio Anda, logika Anda. Maka pertama kali yang ditanam di bulan Rajab dengan
kekuatan imannya dijaga, kebersihan imannya dijaga. Makanya kemudian diawali dengan kalimat apa? Subhana, maha suci Allah. Suci kaitannya dengan iman. Kalau bukan karena iman, maka Anda semua akan menjadi kotor. Kok bisa Ustaz? Ya, yang biasa ngerasani tetangga, yang biasa merendahkan tetangga, biasa menghina tetangga, biasa jelek orang maka sesungguhnya dia tidak akan pernah melakukan itu ketika imannya tertancap di dalam hati. Kenapa? Seorang pencuri, seorang perzina tidak akan pernah mencuri, tidak akan pernah berzina. Innama yasrik wa huwa mu'min. La yasriku syarik innama yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan pernah mencuri seorang pencuri. Innama yasrik, ketika dia nyolong, membongkar rumah orang, melindis kotak amal, wa huwa mu'min, pada saat itu dia beriman. Kalau sedang beriman tidak akan berani dia mencuri. Berarti pada saat dia mencuri, pada saat dia membongkar kotak amal, pada saat itulah imannya sedang tanggal. Pada saat dia menghina tetangga, pada saat dia merendahkan tetangga, elek kalau tonggonya, boten apa? Para semau, dah silaturahmi, dan mau seperti itu, maka sesungguhnya pada saat itu dia sedang tanggal. Apa yang tanggal, Pak? Imannya. Makanya Isra Mi'raj diantar dengan keimanan, kesucian, disucikan dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Semua itu muaranya bercontoh kepada Rasulullah. Inilah mu'af la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus bukan menjadi seorang pelaknat, tapi sesungguhnya aku diutus hanya saja untuk menjadi penebar rahmat. Ini kembali tetangga punya ayam kata Pak, untuk dibocorkan sama Pak Camat tadi. Giliran 3.250, 3.500, subhanallah. Iso itu sak toko-toko ini juga diampun. Nah, barang apa yang nggak ada? Ya. Tapi giliran sudah hendak, sudah habis, masya Allah, lemas, padahal lupa dia 3.500 itu sudah berapa tahun dijalani. Giliran harga 800 rame. Ya. Saya punya teman demikian. Kalau harga 3.500, menang Pak. Tak tahu cerita masalah sawit ya Pak. Tapi nemis 800 stres pusing. Ini macam-macam ya Allah dalam hati. Kemarin kenapa enggak ngeluh? Giliran 800 baru ngeluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Diantar dengan iman sama sebenarnya. Ketika kita diantar iman, maka sesungguhnya kita pun sadar bahwa semua bermuara di Rasulullah dan berakhir di Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak itu. Bu, Ibu pengen senang gak? Pengen senang gak Bu? Gak usah kemana-mana Bu, layani suami. Ya, artinya apa? Gak perlu pernah kaget dengan belanja yang sekian. Mau belanja saatnya Bu, tompol. Kurang ya tompol. Begitu. Gak usah repot. Ya. Kembali kepada tadi. Maka ketika tidak mau puas, maka imannya sedang tanggal. Kenapa imannya sedang tanggal? Makanya hati itu Bapak tempati sesuatu yang mulia. Jangan pernah hati Anda itu tempati dengan sesuatu yang kotor. Begini, Imam Yahya ya
Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan, tuba liman taraka dunya qabla ayyat rubuha. Sungguh bahagia orang yang meninggalkan dunia qabla ayyat rubuha, sebelum meninggal dunia. Paham maksudnya Pak? Bapak paham maksudnya? Ibu paham Bu? Sungguh bahagia orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Paham gak loh? Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan, bahagia orang yang meninggalkan dunia. Dunia sudah ditinggalkan, dilepaskan dari hati. Ustaz, berarti gak usah kerja. Gak demikian. Ustaz, gak berarti sawit yang ada dijual. Ustaznya gak apa-apa, jual ke saya. Murah-murah saya. Muhammad. Bukan demikian. Ustaz, saya punya gedung walet 50 Ustaz. Pak, saya ini Ustaz, saya jual aja semua. Monggo, sedekahkan ke saya. Enggak demikian Bapak. Anda boleh punya sawit, Anda boleh gedung walet, Anda punya usaha yang banyak, bahkan sawitnya ribuan hektar, silakan. Tapi menurut Imam Yahya bin Mu'ad, jangan taruh sawit Anda, jangan letakkan walet Anda, jangan simpan alat berat Anda di hati. Kalau Anda mencoba menaruhnya dalam hati, maka Anda bisa gila sebelum meninggal. Bukan meninggalkan dunia sebelum meninggal, tapi gila. Anda keren. Orang tonggo keren mati, bos. Lorongnya apa? Stres. Gara-gara wanetnya terbakar, meninggal. Anda keren toh Pak? Artinya apa? Ketika Anda punya harta yang berlimpah itu cari. Jangan tinggalkan syariat, cari tapi setelah dapat cukup di tangan. Jangan coba-coba Anda masukkan ke dalam hati. Kalau Anda mencoba memasukkan ke dalam hati, maka Anda akan hina ketika itu dicabut sama Allah. Gak usah bingung-bingung. Untuk bojo ayune ra karuan, suaranya enak, ayu Pak. Dan kalau emak melayu dong dia Pak. Stres sampean. Padahal umatnya Nabiullah perempuan, umatnya Rasulullah perempuan tidak kurang loh. Tapi apalagi Madura Pak, carok-caroknya Pak. Saya termasuk yang gak setuju. Ya, koyok sempit alami ya, bucu ya, dipek uang Pak, carok Pak. Nah, keliru itu. Syariat tidak mengandalkan seperti itu. Terus ya, boleh ternewa pakai Pak. Buat kayaknya aku itu Pak, kemana pakai Pak. Sampai ini Pak. Hah? Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cari, tapi jangan ditaruh di dalam hati. Kalau Anda nyari ditaruh dalam hati, kiamat Anda akan terpikir terhadap harta tersebut. Terus bagaimana? Ketika hilang sudah, ketika harus dibelanjakan sudah. Ini saking medite Pak, sing apa di tangan dewe Pak. Oh, emangnya karuan. Ataunya kakak. Tapi makanya Pak, tiap harinya Pak, tahu tempe kan menyiksa diri Pak. Berarti itu harta ditaruh di dalam hati. Jangan ditaruh di dalam hati, taruh di tangan. Ketika lepas Anda tidak akan pernah terpikirkan atau kepikiran. Wah, aneh Ustaz. Terus bagaimana nanti terapi? Caranya menerapi agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa cara menerapinya? Di bulan Rajab, kata Pak Camat tadi, setiap tahun kita peringati. Andaikan ada acara Pak, lain kali buat acara begini, ulang tahun sholat 5 waktu. Mabruk alaika mabruk, sholat yang ini ulang tahun ini.
bagus daripada ulang tahun yang lain. Sholat ulang tahun ayo sholat jamaah dulu, minimal ya 2 bulan sholat jamaah sebelum Isra Mi'raj. Bagus nggak? Bagus. Setelah itu apa? Buat untuk sindung Pak. Halamannya luas di mana? Taruh halaman sana. Tulis ulang tahun sholat yang keberapa? Hitung sendiri. Mulai dari tahun ke-8 Hijriah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun 8 ke-6 ya. Setiap tahun tujuan apa Isra Mi'raj? Karena satu hal. Yang kemarin sholatnya pas di bulan Rajab tahun lalu. Bulan Rajab bagus, naik ke bulan Sa'ban bagus, Ramadan tambah kenyang, kemudian Syawal masih lumayan bagus, terus apa? Dzulqa'dah ya, apik mulai kurang, lagi tambah kurang, terus kurang sampai sebelum Rajab tinggal satu waktu maghrib, duhur, asar, subuh hilang semua. Tapi alhamdulillah kata Pak Camat datang lagi Isra Mi'raj diomongin meneh di ustadznya. Akhirnya apa? Setelah pulang nanti lengkap lagi 5 waktu. Udah aja mau apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu berkurang bertambah. Terus mengatakan demikian. Makanya imannya berkurang sampai ketika mau Isra tinggal satu waktu maghrib tok, karena berkurang imannya. Masuk Isra, pengajian Isra tambah lagi imannya. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu Isra Mi'raj Rasulullah membawanya. Ingat Pak, ini kalau diceritakan habis ini bisa jam 12 Pak Tamat. Iya, oh alhamdulillah. Kesempatan nih gak kacau Pak. Isra Mi'raj dibawa ke akal tidak akan mampu, tapi ketika akal diajak untuk beriman maka insya Allah akan tambah kuat imannya. Logikanya begini Bapak, Rasulullah kita nggak usah sampai Rasulullah, ketika kita ini dibawa dengan kecepatan yang sangat pamungkas maka kita akan hancurkan Pak. Sama, tapi Rasulullah kok tidak? Kok bisa Rasulullah? Dasar kan? Tuh. Nah, Isra Mi'raj. Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, kemudian Mi'raj Rasulullah. Secara akal Rasulullah tidak akan bisa melakukan itu. Kita akal tidak mampu untuk sampai ke situ. Tidak akan mampu otak kita untuk semua itu. Tapi ingat Bapak, karena iman yang didahulukan kita, maka semua akan terjawab. Rasulullah mampu melaksanakan itu, membuat perjalanan itu. Karena apa? Rasulullah tidak ngabur dewe Pak. Rasulullah tidak terbang sendiri, Rasulullah tidak melakukan perjalanan sendiri, tapi Rasulullah asra diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan saya dari Pangkalan pun ke sini tidak akan pernah sampai, tapi karena saya diperjalankan, alhamdulillah, naik mobil, naik melaku Pak, mantap, diperjalankan. Hatta semut yang lengket di surban saya, di sarung saya, di Pangkalan pun bisa nyampe nggak di sini Pak? Bisa. Karena diperjalankan hidup saya. Kalau dia jalan sendiri Pak, kiamat kurang 2 hari baru nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Secara akal terjawab. Karena Allah yang memperjalankan. Lebih dari itu, Rasulullah SAW nggak hancur. Ingat dalam sejarahnya Rasulullah itu pernah dibedah. Qil mengatakan usia 4 tahun, Qil mengatakan usia 7 tahun. Dibedah. Siapa yang membedah? Karena 10 dokter ini Pak, malaikat Jibril yang membedah. Dibasuh hatinya oleh Allah dengan air Zam-Zam. Ya, disempurnakan keimanannya, karena dia akan menjadi calon nabi. Kemudian Rasulullah
Dibedah lagi Rasulullah. Dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan kembali. Setelah tadi sudah disempurnakan, dibersihkan, disucikan, Rasulullah ada pembedahan kedua, diisi dengan nur, diisi dengan hikmah. Baru Rasulullah kemudian menjadi nabi. Yang terakhir, Rasulullah ketika akan Isra dan Mi'raj dibedah lagi. Apa? Karena akan melaksanakan perjalanan jauh yang tidak akan mampu dilakukan oleh makhluk karena kecepatannya yang begitu tinggi. Khawatir Rasulullah ini hancur di jalan, maka kemudian Rasulullah kemudian dibedah lagi, diperkuat, dipenuhi dengan cahaya. Nur apanya? Hatinya. Maka Rasulullah baru Isra. Ibu kalau lagi galau kemana ibu? Jalan. Bapak kalau lagi galau kemana bapak? Mana bapak? Mancing. Salah. Oh masalah Muhammad. Kalau kita galau, kalau di Pangkalan ke Pantai Kubu. Kalau kita galau di sini bapak-bapak mancing. Ini galaunya kita. Tak ada kelasnya. Coba kalau itu umroh, gue wajar, karena gitu kita sama dengan saya. Rasulullah galaunya Rasulullah, sedihnya Rasulullah tidak ditinggalkan sama Allah. Anda sedih, karepmu, saya sedih, karepmu. Rasulullah ketika sedih, maka Rasulullah tidak ditinggal sama Allah. Kesedihan Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Tidak lama setelah itu, belum selesai berkabung, masih sedih, ditinggal lagi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Semakin sedih Rasulullah sehingga dikenal dengan Amul Hasan, tahun duka cita. Rasulullah berduka ditinggal istri tersayang dan juga paman yang membela. Anda ditinggal istri tersayang 40 hari sudah cukup. Setelah itu posisi saya ya? Iya. Setelah itu betul. Rasulullah tidak tinggal, maka sebab itu Rasulullah kemudian diajak rihlahnya apa? Isra dan Mi'raj. Kalau kita ke Pantai Kubu, kalau di sini ke pantai apa nggak paham saya? Pantai Kapuk. Nah mimpinya sampai 2 hari 2 malam. Rasulullah tidak ditinggal. Rasulullah dihibur dengan apa? Berisra. Diperlihatkan ketika Isra. Rasulullah dihibur ketika di Baitul Maqdis, ketika di Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat dengan para anbiya. Rasulullah menjadi imamnya. Tidak berhenti di situ. Rasulullah Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Diperjalankan, diperlihatkan umatnya, diperlihatkan yang neraka, yang surga. Diberi kenikmatan jalan-jalan di surga. Rasulullah ketemu dengan Nabiullah Adam, ketemu dengan Nabiullah ini sampai Nabiullah Musa, terakhir Nabiullah Ibrahim. Rasulullah setelah itu apa? Kenikmatan sudah didapat oleh Rasulullah. Nikmatnya perjalanan beda dengan kita melakukan perjalanan. Nikmatnya ketika maksiat sudah ini loh, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pengalaman itu Bapak, Kamu dan Pak Damai. Di akhir perkuliahan saya, intensif waktu itu intensif bahasa Arab. Satu kelas ada sekitar 40 orang. Selebihnya itu lebih dari separuh itu kalau bukan lingus putranya Tuhan. Ada yang dari Jombang, ada yang dari Jember, semua. Akhirnya apa? Yang lain di akhir sana ada acara rekreasi
rekreasi, yang lain rekreasinya kemana ke Jogja, reaksinya ke Magelang, kemana-mana. Di kelas saya beda sendiri, rekreasinya ke Bali. Padahal Ustadz semua rekreasinya ke Bali. Viral, jadi omongan, iya Ustadz kok rekreasinya ke Bali. Wah, Masya Muhammad. Berangkat, satu mobil diisi 14 orang, kebayang gak Pak? Mobil diisi 14 orang, perjalanan dari Malang ke Bali. Nyampe di Bali ada teman di situ, anaknya dari siapa? Tokoh Muhammadiyah tadi dia. Hampir di situ, setelah itu apa? Rekreasi. Masuklah ke Pantai Kuta. Ternyata Pantai Kuta itu Pak ya, kalau diibaratkan ini muaranya, ya masuknya ke dalam itu ada sekitar mungkin 1 kilo. Dari muaranya itu sampai ke dalam itu pakaian sudah mini semua. Apa namanya, turis bawa surfing itu pakaiannya sederhana. Di dalam mobil ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi mobil ini ribut dengan kalimat thayyibah. Cuma satu yang bilang alhamdulillah. Subhan namanya, subhanallah. Namanya Subhan, orang Bima. Sekarang jadi ketua PKNU Kota Baru ya. Dia itu yang di dalam, namanya dia anak seni. Ya, di dalam yang lain itu astagfirullah, astagfirullah ya Pak. Subhanallah, subhanallah. Ditegur lah sama teman ini. Ya namanya Yusri. Ya, pesantrennya di Banyuwangi ya. Kamu ini gini kok, enggak itu salah, enggak itu seharusnya kamu astagfirullah katanya. Loh, saya yakin kok subhanallah saya ini ditulis amal sama Allah. Benar enggak Pak? Ditulis salah. Ya. Yang lain astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ya. Yang jadi pertanyaan, ketika iman tambal pada saat itu, jangankan mau sholat pada saat itu Pak. Aman dari itu aja sudah alhamdulillah. Nyampe di Pantai Kuta, bingung karena waktu asar sudah tiba. Di mana sholat ini? Bingung karena di pantai. Pertama, muslim jarang. Saya salut sama waktu itu orang Lombok. Orang Lombok jualan bakso di sekitar Pantai Kuta. Ya. Akhirnya apa? Yang orang Lombok jualan bakso ini mampir di trotoar, meminggirkan gerobaknya. Setelah itu standar gerobak, ambil bungkusan, dikeluarkan, rupanya sarung sama sajadah. Kami perhatikan dari jauh, kemana larinya dia ini? Karena kita mau sholat asar, kami perhatikan dia. Gak tahunya setelah wudhu selesai karena lebihnya satu di Kuta itu pada saat itu saya gak tahu kalau sekarang di tahun 2000 waktu itu. Ya. Lebihnya satu di situ ada keran sekian meter, ada keran itu dia jalan. Jadi dia wudhunya di situ. Setelah wudhu itu ya kami perhatikan kemana larinya bahkan orangnya. Ternyata apa? Nggak kemana-mana, nggak jauh dari tempat wudhunya itu di trotoar itu. Ya, langsung gelar saudara, sholat dia di situ. Jadi sholatnya di jalan. Sementara yang lewat di depannya itu Bapak Ibu surfing, pakaian tenang semua. Dari rombongan saya 2 orang yang nggak sholat. Kenapa? Nah, saya nggak sanggup. Gimana saya mau takyat? Yang lewat di depan saya seperti itu. Saya salut sama orang rombongan. Artinya apa? Ketika kita pada saat itu enteng, gampang terhadap syariat, maka kemudian akan bahaya. Celakanya satu teman saya Yusri yang gemuk yang gak ikut sholat ini, dari seberang dia teriak. Karena seberangnya, itu tahiyatnya 2 itu. Itu tahiyatnya 2 itu. Itu kalimatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Periklahnya kita penuh maksiat. Rasulullah tidak. Ketika sampai di mana Nabi Musa kemudian Nabi Ibrahim sampai ke Sidratul Muntaha, dilepas nama Sayyidina Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah. Balik lagi dia ketika sampai
Jadi Nabiullah Ibrahim ditanya, "Hei bro, itu apa bro? Soalnya bro, oleh-oleh. Turun lagi dia, ketemu dengan Nabi Musa, ditanya lagi, "Hei bro, Sayyidina Muhammad, apa oleh-olehnya?" Nah, maunya kata orang sini Pak, nah aku ini diberi kewajiban sholat 5 waktu, disuruh sebarkan umat ini macam apa? Sholat 50 waktu. Jawaban si Nabiullah Musa apa? Oh, harap benar ikan kamu. Berarti harap benar. Harap benar kami umatnya ikan terus paling tinggi sekitar 80. Umatku ini namun yang jangan tahu panjang-panjang, kuat-kuat, ototnya ganal dan usianya pun panjang-panjang. Umatnya itu paling lawas 60 tahun, halus-halus lagi. Nah 50 waktu sanggup ada orang yang dipertimbangkan, kita minta lagi kepada Allah. Nah minta keringanan ke Allah. Akhirnya memang iya Pak. Kebayang gak Pak ketika sholat itu 50 waktu, sehari semalam 50 waktu, kebayang gak Pak? Jenengan ya gawe-gawe mungkin Dek, apa mas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru gawe Pak. Sudah ada sholat habis sholat mau masuk kamar lagi, baru istrinya duduk di ranjangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi 50 waktu Pak. Si kerja orang baru berangkat kerja, baru aja pasang tali sepatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas lagi sholat dulu. Pasang ketika mau nyetakar motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu. Artinya tak ada kesempatan bagi Anda untuk beraktivitas selain ibadah mutlak murni kepada Allah. Itu gak pernah terpikir sama kita. Ya enggak? Pernah gak kita berpikir andaikan 50 waktu sehari semalam? Gak tahu betul bujur Pak. Terus buka kamar, beres, suami-suaminya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk lagi. Nah, istri yang semula pakai siku, pakai gigi segala macam, hancur lagi. 50 waktu. Mintalah Rasulullah kepada Allah. Tapi ingat, loh kok bisa Rasulullah? Dalam sejarahnya Rasulullah itu, setiap perintah Allah tidak pernah beliau membantah. Rasulullah itu sangat malu kepada Allah. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam siddatan haya. Rasulullah itu paling malunya, sangat malu Rasulullah. Memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Sehingga Rasulullah tidak pernah. Loh, bagaimana Ustaz dengan ini? Rasulullah kan kemudian dari 50 waktu ini balik lagi Rasulullah. Atas sarannya Nabiullah Musa, balik Rasulullah. Jangan salah, kemudian berubah menjadi 5 waktu. Apa Rasulullah tidak siddatul hayat? Bukan begitu. Rasulullah tetap. Tapi ketahui Musa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam ini adalah settingannya Allah. Kenapa settingannya Allah? Rasulullah punya gelar Habibullah, Nabiullah Ibrahim punya gelar Khalilullah, Nabiullah Musa punya gelar Kalimullah. Artinya apa? Memang settingan Allah diberikan kepada Musa Kalimullah yang punya hak terhadap kalamnya Allah, Nabiullah Musa, yang bisa langsung bercengkrama Nabiullah Musa. Bahasa lainnya kalau kata orang belajar tukang tabur. Yang pintar menagur itu Nabiullah Musa. Nek kalau Jawa ini tukang apa Pak? Menagur itu apa Pak? Tukang tiwas, tukang tegur, tukang nyalahno. Nabiullah Musa karena memang dipilih oleh Allah, karena Allah disemayamkan kepada Nabiullah Musa. Jadi memang Rasulullah, Nabiullah Musa tukang tegur. Makanya Rasulullah ditegur, Muhammad, yang mana nih Kang? Umatnya kecil-kecil 50 waktu, balik, minta kerja.
itu hakikatnya Allah yang berkata dan berfirman. Makanya saking gelar itu masuk kepada Nabiullah Musa. Pada saat Nabiullah Musa bersama Nabiullah Khidir, kan selalu menegur Nabiullah Khidir ketika akan membocorkan perahu, ditegur sama Nabiullah Musa. Karena Nabiullah Musa memang tukang tegur. Wa masyaallah Muhammad. Turun Rasulullah membawa 5 waktu. Sehari semalam diberikan kepada umatnya, diajarkan kepada umatnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin kitaban mawquta sudah ditentukan waktu-waktunya. Nek sholat subuh ojo sholatnya jam 8. Gak bisa Ustaz, saya tuh kalau gak bangun gak tidur itu gak bisa, susah sekali. Bahkan saya pakai beker itu telinga saya ini gak dengar beker saya. Tetap jam 7:30 baru bangun. Terus bagaimana? Ya sholat di 7:30. Loh kok bisa Ustaz? Tidak toh. Katanya sholat itu 5 waktu sehari semalam. Ketika Anda tidak sholat punya hutang gak kok? Punya hutang gak Bu? Punya hutang ingat, jangankan Allah, kita aja punya hutang kita tagih, apalagi Allah, nanti hati-hati. Ya, ditagih sama Allah. Terus bagaimana Ustaz? Anda bangun jam 7:30, jam 7:30 itu Anda sholat subuh. Cuma bedanya satu. Kalau Anda sholat jam 5 ada lillahi ta'ala. Kalau Anda sholat jam 8, 7:30 lewat waktu subuh, menjadi qada'an lillahi ta'ala, bayar hutang. Kan namanya bayar hutang jangan minta bonus toh. Yang dimana-mana yang ada bonusnya itu kalau tunai. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat 5 waktu. Ingat Pak, sholat kembali ketika Rasulullah akan Isra, Rasulullah dibedah disucikan. Makanya kemudian pengantar ayatnya adalah subhanalladzi, sama dengan sholat. Karena sholat ingat adalah hadiah dari Rasulullah SAW. Kalau bukan hadiah Pak, Rasulullah egois. Anda tidak akan diberi oleh-oleh, saya tidak akan dikasih oleh-oleh, tidak akan dibawakan sholat. Ya. Tapi Rasulullah tidak egois. Rasulullah begitu cintanya, Raufur Rahim, begitu cintanya terhadap umatnya ini. Maka Rasulullah tidak egois. Kesenangannya tidak diambil sendiri. Kesenangannya dibagi-bagi, kenikmatannya dibagi-bagi. Loh, apa hubungannya Ustaz? Kan sholat toh. Rasulullah itu jalan-jalan ke sana. Kita dikasih perintah sholat di rumah kita. Ingat, Rasulullah ke sana bertemu Allah. Kita juga diajak Rasulullah bertemu Allah. Cuma caranya yang berbeda. Kenapa berbeda? Rasulullah suci, kita banyak kotoran. Karena lebih kotor maka kita dikasih cara lain. Apa caranya? Sholat 5 waktu. Makanya ketika akan sholat kita harus suci. Suci dari najis dan suci dari hadas. Tahara anil najasa dari najis, suci dari najis. Tahara anil hadas, suci dari hadas. Hadas ada 2. Hadas kecil, hadas kecil, hadas kecil. Contohnya buang angin. Contohnya lagi gebuk, pegang, kemaluan dengan telapak tangan, maka Anda berhadas. Hadas kecil. Buang air kecil, buang air besar, bersentuh dengan lawan jenis, semuanya hadas kecil. Cara mensucikannya dengan wudu. Hadas besar, contohnya apa? Jinabah. Bapak Ibu pulang dari pengajian karena berceritanya apa? Di sini diceritakan, mudah-mudahan Bapak tambah sayang, cukup 1 istri.
istri. Ibunya akhirnya berbunga-bunga nyampe di rumah. Apa yang dilakukan di rumah akhirnya? Bang. Nah, ya Bu ya. Setelah bang di rumah itu akhirnya apa? Selesai masuk waktu asar. Jangan langsung sholat toh Bu. Mandi biasa langsung wudhunya nggak sah toh. Mandi wajib dulu, mandi besar. Nawaitul wudu'a birok, nawaitul ghusla birokil, dan seterusnya. Paham Ibu? Paham Ibu? Ya. Sama sholat maka harus suci dulu. Karena kalau tidak suci sholat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Rasulullah ketika akan Isra dan Mi'raj disucikan sama Allah. Sama dengan kita ketika kita akan sholat maka kita harus suci. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Ketika engkau akan sholat kata Allah dalam Al-Qur'annya, fagsilu wujuhakum. Rasulullah banyak yaitu wudu tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholat Anda, sholat ini yang kemudian akan memperkokoh iman. Katanya tadi dengan sholat kita akan tambah kuat iman. Sangat benar. Kalau Anda di bulan Rajab Anda bagus, Anda menanam, Pak insya Allah ketika Ramadan Anda nanti memetik. Sholat Allahu Akbar, jangan sekedar sholat. Karena sholat itu hadiah dari Rasulullah. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau Anda ingin mi'raj sebagaimana Rasulullah, sholatlah Anda Allahu Akbar. Ingat, ketika takbirnya benar Anda, maka akan musul Anda kepada Allah. Ketika benar takbirnya Anda, maka akan dekat kepada Allah. Ketika benar takbirnya Anda, maka Anda paling tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana takbir yang benar? Takbir Allahu Akbar. Kalau dalam beberapa literatur, sholat itu semua dihadapkan ke kiblat. Ya. Apanya jadinya? Jangan begini. Sah enggak? Bukan deklarasi sah atau tidak. Berdiri itu kan ada yang begini katanya. Kakinya begini, enggak begini. Sah enggak Ustaz? Sah aja. Cuma yang jadi masalah Anda tidak dapat makhluk di sini, tidak dapat fadilah. Kalau begini dapat, kalau begini ini kan biasanya latihan dasar baris berbaris. Kenapa begini? Biar nggak dijelungkup ke mukanya. Amunnya begini ini bisa dijelungkup ke muka. Kalau yang muka begini, dia rombongnya pasti berlarang Pak sama dia. Itu di aturan ada Pak Babin, Pak Pintar. Ya. Dalam sholat itu begini. Bukan begini, tapi begini semua. Ada ke sana. Ini sunnahnya. Ya. Mulai berdiri sudah diatur sedemikian rupa. Karena apa? Karena kita akan mi'raj, kita akan ketemu Allah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Salah enggak? Bukan bicara salah. Sah enggak? Bukan bicara sah. Tapi dicoba Allahu Akbar. Ujung telinga, gak percaya? Nah, Ustaz Ali sedang mengkaji di Safinatun Najah atau Kasifah ada itu kalau dalam kitab. Hadapnya ke depan, jangan begini. Nah, hadapkan ke depan. Hati-hatinya itu Pak. Ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya yakin gak sah. Kenapa? Di dalam kita, di dalam beberapa literatur disebutkan an-niyatu bersamaan muqtaronan bi fi'lin. Ya saja. Niat itu bersamaan dengan perilaku pertama. Salat itu perilaku pertamanya apa? Takbiratul ihram. Niat dibangun, angkat tangan Allah. Makanya kalau kita dengarkan imam di Jawa, di sini, di Banjar, ketika dia takbir pasti Allahu Akbar, takbir pertama.
Akbar, nggak pernah doa. Karena apa? Karena di dalam takbir yang panjang itu terukir yang namanya niat. Niat itu bukan sorry pada waktu itu salah hati bisa bilang kita ada mamanya Allah Akbar. Enggak, Pak. Melapatkan itu hukumnya sunnah. Mengukir di dalam hati hukumnya wajib. Jangan dilapatkan niatnya, tapi diukir di dalam hati. Allah, makanya lama takbir. Imam itu Allah Akbar itu lama. Bahkan dalam kajian di Takbirul Qulub itu disebutkan bahwa standarnya takbir itu Allah paling lama 7 alif atau 14 harokat. Lebih dari itu tidak dianjurkan. Kurang dari 1 alif itu dipertanyakan. Jadi rentangnya 1 alif sampai 14 sampai 7 alif. Makanya ketika takbir Allah 14 rakaat itu maksudnya apa? 14 ketukan. Allah kalau dihitung di tangan jari ini 14. Allah 14 itu standarnya 14. Maka di 14 itu kalau Anda masih belum bisa mengukir niat, wallahu a'lam. Karena begitu panjang sudah. Yang nggak bisa itu kalau Anda cepat kurang dari 1 alif, Allahu Akbar, kapan dia berniat? Sah nggak? Tidak sah yang seperti itu. Loh, sebelum sholat saya sudah bilang begitu, saya sudah melakukan usolli fardhu maghrib salat hadis. Itu nggak wajib itu. Yang wajib itu di dalam hati. Yang di mulut itu tidak wajib. Dia hanya berbuat untuk di dalam hati, dilakukan sebelum berniat di dalam hati. Kalau sudah demikian baru usul, takbirnya aja belum benar, niatnya belum benar, mau usul gak bisa. Yang biasa ngomongin orang masih jalan, yang bisa jelek sama tetangga masih melakukan, karena amalnya seperti itu. Allahu Akbar, takbir awal alhamdulillah sampai di inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang ngatur alam. Sholat kita sudah demikian gak Pak? Munafik enggak kita? Mohon maaf, setiap 5 waktu kita saat nyatakan itu. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah hanya untukmu, matiku, hidupku untukmu. Ini kadang kita bukan untuk Allah, tapi kita lapatkan dalam sholat. Yang jadi pertanyaan, munafik apa tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Allahu Akbar, inna salati, salatku hanya untuk Allah. Itu sudah dirasakan. Ketika takbir aja sudah dirasakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Anda ta'alluq hatinya, imannya terisi, imannya dibimbing, maka Anda merasa kecil. Ketika Anda merasa kecil, maka Anda akan merasa kecil, merasa hina. Maka pada saat itu Anda kemudian apa? Bisa nangis Pak. Kok sholat kok nangis? Nangis Pak kalau bisa sholat itu. Yang penting jangan bukan sholat namanya. Yang gak boleh itu nangis sampai keluarkan lafaz selain bacaan sholat. Nangis takbir Allahu Akbar. Inna sholati diingat itu. Karena sholat hanya untuk Allah, semua untuk Allah. Maka setelah selesai sholat dijaga. Apanya dijaga? Perjanjiannya dengan Allah pada saat takbiratul ihram, pada saat baca doa iftitah, dijaga perjanjiannya dengan Allah bahwa ibadahnya hanya untuk Allah. Ketika di luar sholat dijaga nih. Ngomongin orang gak jadi karena habis sholat. Mau menghina orang gak jadi karena habis sholat. Iya, aku tak ada janji sama Allah. Ibadahku ini untuk Allah.
hidupku bahkan untuk Allah, omonganku untuk Allah, tegur sapaku untuk Allah, membantuku untuk Allah, peduli terhadap tetangga untuk Allah, maka hati-hati sholat subuh. Ya, setelah itu terjaga perjanjian dengan Allah itu terjaga sampai kapan? Sampai zuhur. Zuhur kumandang lagi Allah Akbar, sholat lagi, janji lagi sama Allah, dijaga lagi. Maka ini yang akan menghantarkan seseorang itu kemudian sholat dengan keimanan yang total. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Camat masih panjang Pak Camat. Kalau sudah demikian, insya Allah mulai dekat kepada Allah. Tidak ada yang dipikirkan kecuali dirinya dengan Allah. Bacaan sholat dia resapi. Ustaz, saya tuh kalau khusyuk sampai tak dengar apa-apa. Dua pertanyaan dulu. Kemungkinan satu dia pingsan, kata Pak Camat tadi. Kemungkinan kedua dia tuli, Pak. Orang sholat tuh gak ada yang gak dengar apa-apa, tetap aja dengar apa-apa. Cuma hatinya selalu digiring, jangan sampai belok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat, masuk sholat, kemudian masuk Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, berjanji lagi kepada Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Makanya di dalam surat Al-Fatihah ini ibadah dulu kepada Allah, taat dulu kepada Allah, kerjakan perintahnya Allah semua, baru setelah itu minta kepada Allah. Gak tahu sholat jalanin Allah, bener. Sholat Pak, ibadah baru minta kepada Allah. Nah, kerja sawitan, ya, gak pernah kerja, dapat bayaran gak? Ya, tapi kerja dulu, kewajibannya tunaikan, baru haknya diminta. Kewajibannya kepada Allah tunaikan, baru minta kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah aku istri yang soleh dan solehah. Solehah aja ya, namanya istri saya. Demikian. Maka masuk terus sampai kemudian sholat ini hadiah itu untuk kita. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda tidak sholat, kurangi kebidayaannya Allah enggak? Ketika Anda tidak sholat, kemudian Allah lepas mahanya? Tidak, Allah tetap maha. Anda mau sholat, mau dukir balik, mau gimana ya Allah tetap Allah, tetap maha kuasa, maha esa, maha besar. Tidak akan pernah berpengaruh terhadap kerajaannya Allah. Mau sholat atau tidak Anda, tapi berpengaruh terhadap diri kita sendiri yang demikian. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu semua dunia Pak. Minta kepada Allah tuh. Ya. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, semua minta. Makanya sayang kalau tidak sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kemudian sholat. Kenapa sholat? Sholat mi'rajul mu'minin. Kemudian sholat imanuddin. Sholat imanuddin, sholat yang agama. Kalau Anda tidak sholat berarti agama din akan meruntuhkan yang agama, sama dengan tidak memperdulikan agama kalau tidak sholat. Tapi ingat, sholat yang memang benar-benar sholat yang diharapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana beliau mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kemudian ulang tahun, ketika sholatnya yang bagus Bapak, maka masuk di bulan Sya'ban ini. Ya, di bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan merawat, bulan menyiram. Ibadah sholatnya sudah diketahui di bulan Rajab, sudah paham tata caranya, bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang sempurna.
kemudian sholat dijaga di bulan Sya'ban, apa keistiqomahannya. Kurang dengan sholat 5 waktu, maka tambah dengan sholat yang lain, sholat sunnah, sholat nafilah yang lain. Ingat, dijaga. Anda boleh mengklaim memiliki mi'raj, yaitu sholat, tapi ingat, hati Anda yang akan menentukan Anda sholat atau tidak. Baru saya ngaji. Kapan itu ngaji? Malam Sabtu. Bicara tentang sholat. An-Sa'di min Asyafik Thariqah. Diriwayatkan, diceritakan dari beberapa masyayihnya Thariqah. Annahu shalla laila raka'atin panama faro'a al-qasra adiman musayyidan aliyan fa'ajabahu dalikal qasar. Bagian dari teksnya demikian. Apa isinya? Seorang syekh Thariqah, sholat malam beberapa rakaat, banyak rakaat. Setelah sholat kecapean, tertidurlah dia. Tertidur, dalam tidurnya dia melihat apa? Qasran nadiman, bangunan yang sangat agung, yang sangat besar. Musayyidan yang begitu kokoh, Ali yang menjulang tinggi. Fa'ajabahu, maka dia kemudian terheran-heran. Bersama ya ini. Nah, kalau bahasa Banjar, naik bahasa Jawa, besok itu nek. Nah. Dia terheran-heran. Maka dalam terheran-herannya itu maka kemudian ada suara yang mengatakan kepada dia, itu milikmu. Itu dikatakan itu milikmu, akhirnya apa? Dalam tidurnya dia merasa apa? Kemudian dia apa? Mengelilingi jalan. Famasa haulahu, dia kemudian jalan-jalan di sekitar apa? Di sekitar bangunan yang megah menjulang tinggi tersebut. Jalan-jalan, akhirnya ketemulah dengan semacam kenopi. Ornamen biasanya itu yang rusak jatuh di bawah ini. Kemudian dia berkata, andaikan kenopi ini terpasang, Masya Allah, akan tambah lebih indah. Bahasanya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya muncul suara lagi. Apa kata suara lagi itu? Sebenarnya kanopi itu di situ tidak jatuh dan tidak rusak. Sebenarnya meski bangunan itu bagus sekali dan kanopi itu tetap di situ. Teras itu ada di situ. Tapi karena pada saat kamu sholat, iltafata, dia lepas, menoleh itu bisa diartikan dia menoleh begini, tapi menoleh bisa diartikan apa? Hatinya tergelincir pada saat sholat. Sholat bisa tergelincir? Iya Bapak. Hati-hati dalam sholat ya. Makanya belajar taklim untuk menyempurnakan sholat itu menjadi penting, menjadi wajib. Maka kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kuatkan sholat ini. Caranya bagaimana? Dalami ilmu sholat. Caranya bagaimana? Kalau toh masih dalam proses, datangi jamaah sholat, penuhi masjidnya. Sekarang ini Bapak, banyak orang berebut membangun masjid. Caranya gampang. Di Pangkalan Bun itu kalau mau bangun masjid itu nggak perlu puluhan tahun. Bahkan ada yang disulap di daerah Sampuraga Baru itu sekian bulan, habis 6 miliar sekian. Jadi punya haji sulit, langsung megah dia. PR-nya sekarang gimana? Bingung dengan jamaah. Maka sholat itu bernilai ketika paham ilmunya, bernilai ketika sunnahnya dipakai, bernilai ketika sholat itu sunnahnya sempurna, apalagi sholat dengan cara berjamaah. Kenapa Ustaz? Kalau sholat jamaah itu nggak ada rumus, nggak diterima, pasti diterima. Sholat berjamaah itu keuntungannya adalah pasti diterima. 27 derajat itu jangan dijadikan angan-angan Pak.
27 derajat pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu, maka Anda termasuk kepada Syekh tadi, terperinci lagi. Berarti sholatnya Anda demi 27 derajat. Ya Bu ya. Berarti sholatnya Anda demi mendapatkan pahala 27 derajat. Bagus enggak? Bagus, tapi kurang bagus. Yang namanya ibadah enggak perlu. Makanya andaikan sholat pada pagi ini, andaikan kewajiban sholat pada siang hari ini Allah cabut, kemudian tidak diwajibkan lagi, pertanyaannya, masihkah kita akan sholat? Bapak masih akan sholat Pak? Ibu masih akan sholat Bu? Dicabut sama Allah, gak wajib lagi. Anda akan sholat? Bisa jadi tidak sholat lagi ya. Dan Anda gak wajib lagi kok, gak ada neraka untuk itu kok. Artinya apa? Ternyata sholat kita selama ini adalah untuk menggugurkan kewajiban alias takut masuk neraka. Padahal Rasulullah bawa sholat itu bukan untuk itu, tapi Rasulullah bawa sholat itu biar kita lebih mengenal pencipta kita. Kita lebih sempurna dalam hal beribadah, lebih dekat takarrubnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kalau butuh berarti Anda selalu butuh kepada Allah. Karena apa? Karena ketika hidup Anda, selama Anda masih hidup, maka selama itu pula Anda bermasalah. Kalau tidak ini masalah, meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mulai sekarang, apalagi Bapak kita sudah mulai uban, yang giginya sudah mulai rontok, uban boleh aman di rambut, tapi tidak aman di kumis. Boleh aman tidak beruban di kumis, tapi di rambut banyak. Hati-hatilah, hati-hatilah wahai manusia. Musmus demikian. Hidup di dunia tidaklah lama. Entahlah kapan dan di mana nyawa dicabut kita yang punya. Apabila uban mulai bertabur dan kekuatan mulai kendur, itu bertanda isyarat umur. Nah, yang saya lihat rambut itu isyarat umur saya putih. Tujuan kita pasti ke kubur. Makan sudah ketua, uban mulai bertabur, kulit mulai kendur, kekuatan kendur, gigi mulai gugur, mata mulai kabur, makannya pun makan bubur. Nah, akhirnya dia masuk kubur. Kalau bukan sekarang memperbaiki sholat, kapan lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah hampir setengah 12. Intinya satu, muara dari sholat adalah bagaimana kita menjadi anak yang soleh. Semua menjadi anak soleh. Di dalam hadis kalimat wawaladin solihin, jangan punya pikiran waladin itu anak kita ini Pak. Waladin itu bukan cucu kita ini Pak. Waladin solihin itu ya kita ini, mau tua mau semuanya. Yang dimaksud di hadis itu bukan anak soleh yang anak kita, tapi ya cucu kita ini maksudnya. Baru
berusaha menjadi anak yang soleh. Dia sudah kakek-kakek Ustaz, dia tidak berhenti untuk mencapai kesolehan, menjadi anak soleh. Kenapa? Untuk bisa menjadi anak soleh itu susah. Di dalam Al-Quran, an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, masuk ke jajaran solihin. Susah kita untuk menjadi anak soleh. Terus bagaimana Ustaz, kita gak bisa berdoa untuk orang tua? Waladin solihin yada'ulah, anak soleh yada'ulah yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kemudian kita berusaha selalu soleh, menjadi anak yang soleh. Itu maksud dan akhir muara dari sholat. Soleh kepada Allah, soleh terhadap sesama. Orang sholatnya khusyuk, terhadap sesamanya pasti bagus. Tanha anil fahsya'i wal munkarnya akan terjaga. Terus bagaimana Ustaz? Ada tetangga saya sholat 5 waktu full, bahkan berjamaah, tapi masih jelek dengan tetangga. Ada nggak Pak? Ada tetangga saya sholatnya 5 waktu, bahkan 5 waktu itu berjamaah, tapi masih aja menggosip kemana-mana. Ada nggak Bu? Paling semangat Bapak bilang ada. Karena mungkin Bapak jadi korban gosipan ya Pak ya. Nah, Ibu sholawatannya, yasinannya seminggu berapa kali? 1 kali apa 5 kali? 1 kali apa 5 kali? 5. Saya yakin ibu-ibu ya coba ya. Iya. Saya pengalaman ibu-ibu itu berhentinya cuma hari Minggu ya. Senin sholawatan, yasinan Selasa, yasinan Rabu, yasinan terus. Yang lancar pembantunya lagi. Lebih hebat dari bapak-bapak, ya nggak Pak? Iya, kita paling cuma malam Jumat ya Pak ya. Itu malam Jumat kalau nggak diikat di rumah sama istri. Kalau diikat nggak berangkat. Ibu-ibunya cuma mereka siap. 1 minggu full kecuali hari Minggu. Salawatan aja terus. Lihat ibu, salawatan terus tata niat ketika berangkat. Kenapa? Karena kekhawatiran besarnya adalah ketika sampai di majelis kita hanya penuh dengan baju baru Pak. Pengajian itu punya aku nih makanya beli mahal. Enggak Bu? Tahu nggak dia utangnya banyak ke saya? Utangnya banyak sekali loh. Itu kan kayak orang loh. Makanya kemudian dijaga niatnya, berangkat Anda bagus, bermajelis silakan, seminggu full silakan, tinggalkan suami. Biarkan suaminya mancing tidak pulang-pulang dari tempat itu. Wah, saudara Muhammad. Nah, karena kesolehan tersebut susah dicapai, maka topang dengan amal jariyah. Idza mata mu'adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin sadaqah jariyah. Masjidnya tuh belum dikasih plester, papingnya baru separoh ya Pak. Nah, apa lagi? Ya. Lagi pembangunan Bapak? Ya, lagi pembangunan. Karena lagi pembangunan, Anda pengen enggak bisa mencapai sholat yang sempurna, menjadi hamba Allah yang total, susah dengan menjadi anak yang soleh. Maka pada hari ini mari bersedekah. Mau Pak? Alhamdulillah semangat. Ibu mau? Bersedekah itu jangan lihat barangnya, jangan lihat nilainya. Enggak. Jangan kemudian gara-gara Anda tidak ada yang akan dikasihkan, Anda tidak berangkat ke majelis taklim ke ibu Anda. Berangkat aja. Tidak ada Pak, saya nggak punya uang sama sekali. Pertanyaannya, bermajelis itu pakai syarat pakai uang? Enggak toh. Kalau ada apalagi ada 500
500.000. Nah, 500.000 kan tetap masuk. Bangun dengan keyakinan. Oke, monggo kita sama-sama sekarang yang bawa harta sebagian ya di dalam kantongnya, mari kita masukkan ke dalam kotak. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita, menjadi musabab rezeki kita dilimpahkan oleh Allah. Sanggup kita naik haji, umroh tiap tahun. Umroh tiap tahun daripada jalan-jalan ke Bali. Sallallahu alaihi Muhammad Allah Bapak Ibu hadirin yang Allah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dari sebagian harta kita menjadi musabab untuk kesehatan kita. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya masih susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak cucu disehatkan dan juga dijadikan anak yang soleh dan solehah dengan keluasan ilmu yang dimiliki, dengan kecerdasan ilmu yang dimiliki, dan juga menjadi anak yang faqih fiddin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sangu bagi kita untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, menjadi musabab bagi kita untuk tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Ya, karena awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Bila saluhat sadira amalihi, ketika bagus sholatnya maka bagus semuanya. Wa ila fasadat sadira amalihi, maka ketika jelek sholatnya maka jelek semuanya. Bapak Ibu yang punya walet 5 siapa? Yang punya sawit 10 hektar siapa?
Yang punya mobil lebih dari 5 siapa? Maka saya kasih resepnya Bapak Ibu. Terakhir sekali, kalau Anda ingin aman dengan harta Anda, yang punya sawit 100 hektar, yang punya mobil 20 unit, yang punya gedung walet 30 gedung, Anda ingin selamat di akhirat, gampang. Jaga sholat Anda. Sholatnya dijaga Allah. 5 waktu, usahakan selalu usul kepada Allah, nangis kepada Allah dalam sholat. Maka insya Allah Anda akan selamat dengan ratusan hektar sawit Anda, dengan puluhan gedung walet Anda, dan dengan puluhan mobil-mobil Anda. Insya Allah selamat. Hadis itu benar tidak tadi? Apa kata Rasulullah? Pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Ketika bagus sholatnya, maka bagus semuanya. Ketika jelek sholatnya, maka berbahaya. Kalau sholatnya Anda bagus, ditanya sama malaikat, gimana sholatnya? Begini-begini, jawab, alhamdulillah, saya sholat itu begini, malaikat, begini-begini. Oh, kamu bagus, sudah masuk surga. Begitu toh Pak? Tapi ketika ditanya, gimana sholatmu? Malaikat, saya ini banyak perusahaan, sholat itu yang mampu saya lakukan cuma waktu maghrib aja. Itu barang-barang selebihnya enggak. Nah, kamu berapa perusahaannya? Ada 5 perusahaan saya malaikat. Yang satu, berapa asetnya? Terus gak berhenti Pak. Istrinya ditanya, anaknya ditanya, hartanya ditanya, pekerjaannya ditanya terus. Karena apa? Sholatnya dia lolos. Coba sholatnya lolos, istrinya gak akan ditanya. Punya istri 1 kah, 2 kah, 5 kah? 4, sorry. Punya walet 100 kan akan ditanya. Karena apa? Sudah sempurna dalam sholat. Otomatis dia pandai berzakat, pandai bersedekah, karena sholatnya sudah bagus. Tipnya Bu, jadi pulang ke rumah ini jaga sholat Ibu. Karena apa? Itu yang akan meloloskan harta Anda yang banyak. Berhenti di situ akhirnya suruh masuk surga. Kalau nggak lolos sholatnya maka akan berantai. Ditanya waletnya berapa, sawitnya berapa, terus nggak selesai. Mudah-mudahan itu semua dapat kita lakukan. Setelah pulang kita istiqomah sholat, istiqomah berjamaah, masjidnya diramaikan. Pak, insya Allah keberkahan akan datang. Yang menjadi kesulitan di masyarakat di sini menjadi akan gampang. Gampangnya air juga menjadi musyabbah bagusnya dari sholat kita. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikian. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Tuhan. Mari Bapak sejenak ya, minta kepada Allah mengetuk melalui Rasulullah SAW, bersanad melalui para masyayikh, para kiai, para ulama, para ustaz kita. Mudah-mudahan sampai ke Allah melalui Rasulullah SAW. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi kesusahan kita, kesulitan kita dilepaskan oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bitamami qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Mustaqimin dan dan yuwafi na'amahu jadi masjid ya rabbana rabbana yang bagi jalal al-karim 'azim syurai. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam maksud ya jawab ya ma'bud ya karim ya wadud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam maksud ya jawab ya ma'bud ya karim ya wadud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam maksud ya jawab ya ma'bud ya karim ya wadud. Allah ilaha illallah wa la syai' la ilaha illallah ba'da kulli syai' la ilaha illallah ya rabbana wa la kulli syai' la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyatana ya Allah min 'alil ilmi wa al-tuqa wa al-khair wa la taj'alna wa yawmin 'alil shayatin. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min syukur wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min syukur wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min syukur wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi